nggak sakit nih? Iya, Umi. Kita berdoa buat Pak Jekel. Udah sembuh ini. Udah sehat. Kemarin. Apa-apa. Oke, udah absen, udah 100 orang datang kayaknya. Puji Tuhan, 100 orang. Amin, amin. Bentar lagi pecah berarti ya maksudnya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua sampai malam hari ini. Karena kita tahu nggak ada yang lepas dari, karena Tuhan selalu jaga kita dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang. Tuhan jaga kita semua. Ya, kita memulai ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat malam ini Tuhan telah berkati kami, telah berikan kami Tuhan waktu, berikan kami juga penjagaan sampai dari perjalanan dari rumah menuju tempat ini Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih buat tempat ini Tuhan, izinkan Tuhan kami siapkan dan memberikan segala sesuatunya Tuhan yang telah bantu, telah berikan hikmat untuk menyiapkan semua itu Tuhan. Dan biarlah buat malam hari ini Tuhan yang memberkati puji-pujian yang ada Tuhan, yang berkati hati kami masing-masing, ya hati kami di tanah yang lembut, tanah yang subur, yang supaya dengan puji-pujian kami tahu Tuhan Engkau bertata di atas puji-pujian, dan kami percaya Tuhan dengan kami terus memberikan persembahan yang terbaik, yaitu puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan supaya kami bisa memuji Tuhan dan kami bisa bersuka cita dalam Tuhan, karena sukacita itulah strength. The joy of the Lord is my strength. Itulah kekuatan kami Tuhan, kami selalu bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua. Biarlah pemimpin kami semua hamba-Mu Tuhan untuk memimpin puji-pujian, dan juga saudara semua Tuhan yang ada di sini Tuhan, kau berikan hati Tuhan yang melampuskan sukacita Tuhan, sehingga kami buat dapat bernyanyi bersukacita bersama. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk mulai ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu udah berdiri, belum saya Bu, belum ya. Yuk kita berdiri ya Bu. Ya berdiri, Bu. Ya, langsung Pak, sungai Sukacita. Bersuka, puji-puji setiap waktu.
deh tuh. Ada temen-temennya. Ada sekolah minggunya di sini. Jangan rapat. Ada sekolah minggu di belakang. Ayo. Lanjut. Oke, jadi kita tetap sukacita. Amin. Amin. Jadi ini melayani Tuhan dengan sukacita, apapun masalah yang kita ada tetap sukacita karena mulailah semua dengan sukacita. Amin. Lalu kedua, habis sukacita pasti kita akan diberkati. Amin. Kopas. Oke. Itu loh, sama ada anak. Acar. Boleh. Kita lagu yang ketiga, kita berdiri terus nanti ya. Ya. Habis ini kan duduk terus nanti habis ini ya. Jadi ini lagunya kelihatannya baru, tapi ini lagu yang bikin buat saya. Jadi kita mesti ingat kasih Tuhan terus. Ingat bukan pada saat kita lagi ada semua lagi sehat lagi apa. Jadi di sini memang lagu ini ngasih tahu bahwa kita harus ingat terus sama Tuhan bahwa Tuhan yang menyelamatin kita. Bukan pada saat kita lagi enak aja, tapi justru biasanya lagi proses itu pasti dibikin Tuhan untuk kita ingat Tuhan. Jadi ini diingatkan lagi bahwa seperti yang selalu selalu diingatkan bahwa jangan ingat-ingat masa lalu di Yesaya kalau jadi kita karena Tuhan udah siapin segala sesuatu di depan yang lebih baik. Amin. Ya. Ini lagunya jadi lupa saya. Gitu besar. Tadi ini habis nyanyi lagunya GMS tadi. Tadi Pak jadi lupa ya. Begitu besar. Saya jadi blank nih. Oke, Pak. Begitu besar kasih-Mu.
sebelum masuk ke firman kita nyanyi lagu ini. Jadi diingetin di lagu ini bahwa jangan terlalu lama melihat apa yang Tuhan beri. Jadi di sini nanti akan ada satu liriknya ditulis sempat membuatku terpesona. Jadi sempat, jadi nggak boleh lama-lama lihat berkat Tuhan. Kita harus sempat saja. Jadi kita akan nyanyi lagu ini bahwa supaya kita juga bisa rasakan kasih Tuhan, mengucap syukur selalu. Oke. Kasih setia yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang karunia datang lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi Tuhan. Inilah kami Tuhan, siapakah kami Tuhan, sehingga Kau perhatikan kami Tuhan sebagai manusia Tuhan. Kau ciptakan kami hampir sempurna seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu terus mau memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, karena itulah yang Kau inginkan Tuhan. Persembahan dari kami Tuhan, itu puji-pujian dari mulut kami Tuhan. Ucapan syukur dan ucapan puji-pujian Tuhan yang Kau terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kiranya Tuhan sebentar lagi habis ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu supaya firman yang ditaburkan Tuhan bukan jatuh di tanah yang keras Tuhan, tapi biarlah hati yang menerima firman-Mu Tuhan, hati-hati yang penuh Tuhan dengan yang subur Tuhan hati, sehingga kami bisa mendengar firman dan mau melakukan firman Tuhan. Karena berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya. Berkati Tuhan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Hari ini hari pertama saya sharing firman Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Siapa yang kamu dengar menentukan kemenanganmu. Kita buka Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat 6. Saya bacakan aja Bapak Ibu. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan, to win you need a lot of good counsel. Artinya,
Untuk menang, Anda membutuhkan banyak penasehat-penasehat yang baik. Saya ulangi, untuk menang, Anda membutuhkan banyak penasehat yang baik. Jadi Bapak Ibu, tidak semua nasihat itu baik adanya. Jadi kita kudu menyaring-nyaring, ini nasihat baik atau enggak, ini nasihat menjatuhkan atau enggak, ini nasihat membangun atau tidak. Itu semua tergantung dari cara kita menafsirkan atau cara kita menangkap akan nasihat dari seseorang. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita bergaul dengan banyak orang, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu saudara, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kita akan mendapati bermacam-macam karakter dan sikap yang akan kita temui. Bermacam-macam versi nasihat pun akan kita dapati. Nasihat yang baik, bahkan yang buruk pun akan kita jumpai. Nasihat siapa yang harus kita dengar, Bapak Ibu? Nasihat mereka yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Siapakah mereka itu? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu sanak saudara kita? Apakah itu orang terdekat kita? Apakah itu suami kita atau istri kita? Apakah itu pacar kita? Itu semua belum tentu. Itu semua belum tentu. Terus siapa orang-orang yang mengasihi kita? Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita ialah mereka yang tidak diuntungkan dari hidup kita, dan mereka yang mau dibebani waktu kita susah. Saya ulangi ya Bapak Ibu, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita ialah mereka yang tidak diuntungkan dari hidup kita, dan mereka yang mau dibebani waktu kita susah. Ini sangat jarang kita temui, karena tidak banyak orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Ketika kita ada pergumulan, orang datang, aduh aku di rumah lagi begini-begini, belum tentu ya, belum tentu kita itu mau mendengarkan orang tersebut, karena kita aja lagi banyak masalah, seperti itu. Jadi mereka yang tidak diuntungkan dari hidup kita, dan mereka yang mau dibebani waktu kita susah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kepengen melihat orang-orang yang tulus mengasihi kita, kita temukan mereka di masa sulit kita. Saya mau bercerita sedikit Bapak Ibu. Ketika saya dan suami, ini kesaksian juga ya, ketika saya dan suami memutuskan untuk kembali ke Surabaya untuk tinggal di sini, kami itu cuma bermodalkan pengalaman kerja. Jadi gini, kita mau ke sini, alah paling kalau tinggal di sini gampang. Suami pekerjaannya lumayan bagus, jabatannya lumayan. Jadi ketika kita mau ke sini gampang lah cari kerja. Itu yang ada dalam pikiran kami. Ketika kami memutuskan untuk kembali ke sini, mulailah kami mencoba mencari lowongan kerja dari sana ke sini, satu persatu lamaran kita sebar di mana-mana, sampai mungkin kalau bisa kita hitung mungkin ada 100 lebih, dan tidak ada satupun yang keterima. Pada waktu kita memutuskan itu, berarti kan keputusan kita salah ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Alah, orang di sana kerjanya enak, kerjanya ya lumayan, jabatannya yo ndak ecek-ecek, di sini pasti gampang lah. Tapi realita itu ndak tidak seperti yang kami bayangkan. Jadi di waktu kami menyebar menyebar lamaran, itu cuma sampai di interview sama tes, tapi nggak pernah ada
Anda bergabung dengan apa namanya perusahaan kami? Pernah sekali. Ketika Anda bergabung dengan perusahaan kami, tapi pas corona, jadi nggak dipanggil Bapak Ibu sama aja kan. Jadi ya apa ya ini? Kami merasa di waktu itu merasa terpuruk. Kami merasa terpuruk. Apa ya? Nggak bekerja. Berdua ini cuman tengok-tengok di rumah, nggak tahu mau ngerjain apa. Karena memang pada waktu itu saya dan suami masih tinggal di rumah tua. Tempat kami itu cuma di kamar, keluar ke toilet, mau ke dapur juga mau masak apa nggak tahu. Jadi cuma muter-muter di situ, dan pada akhirnya saya diajak teman untuk nyanyi. Saya sempat kerja itu, tapi saya kurang nyaman dengan kondisi seperti itu karena saya tidak terlalu suka dengan situasi tempatnya, karena saya nyanyi di kafe-kafe, saya nyanyi di, pokoknya saya nggak suka dengan tempat seperti itu. Walaupun suami setia menjaga ya, maksudnya antar, nungguin sampai tengah malam, kita pulang itu naik, karena kan orang-orang di rumah sudah pada tidur ya, kita lompat dari gerbang pintu itu kita jalani bersama. Dan singkat cerita Bapak Ibu, di waktu kondisi itu tidak ada yang menasihati kita, tidak ada yang kamu kasih wejangan, itu tidak ada. Jadi kami berdua itu kita menjalani itu semua bersama-sama. Kita nggak ada yang bisa diajak ngobrol, jadi kita itu nggak terasing. Nah, pada waktu itu singkat cerita saya memutuskan untuk saya mau pulang lagi ke Manado. Saya mau cari jalan keluar, saya mau cari inspirasi di sana. Nah, karena memang pada waktu kita sempat down, orang tua saya sempat, ayo balik lagi, tapi suami nggak mau ya. Terus kalau kita sudah ada di sini, ayo kita mulai lagi dari nol, apapun itu. Jadi ya sudah, saya sempat pulang ke Manado. Saya bawa Mikael waktu itu karena sudah zaman corona kan, dia nggak sekolah, dia daring ya. Saya bawa di sana selama 6 bulan. Saya meninggalkan Biela dan suami itu di sini ya. Di sana itu memang nggak ada yang tahu kalau saya ini di sini susah. Bahkan kakak saya pun tidak tahu. Yang tahu itu cuma orang tua, mama sama papa. Jadi di sana itu baik-baik aja, adem-adem, nggak ada yang tahu kalau kami itu di sini lagi susah. Jadi saya diajak teman, ayo sama saudara, cangkruk-cangkruk gitu di kafe, di apa. Nah saya disodorin, kan saya sudah lama nggak di Manado ya. Saya disodorin yang namanya minuman saraba. Dikasih minuman saraba, ini apa? Itu saraba. Tapi pas dicium, kok bau jahe ya? Saya kan nggak suka yang namanya jamu. Gak enak, gak mau. Ayo, besoknya lagi, ayo paruan. Gitu. Akhirnya saya mulai ngincip. Oh ternyata enak ya, karena ada susunya. Terus hari demi hari sampai 6 bulan saya di sana, saya memutuskan untuk kembali lagi pulang ke Surabaya. Karena memang ya, suami yang telepon kamu kapan kembalinya. Tapi saya bingung, kalau saya pulang lagi ke Surabaya, terus kita nggak kerja lagi, terus makan ini bagaimana? Kalau saya di Manado saya bisa kirim uang token. Pada waktu itu ya Bapak Ibu ya, ketika sekarang sudah nggak ada. Kalau saya kirim uang token buat makan gitu. Jadi nanti kalau saya pulang balik lagi, lah terus susah lagi, nggak bisa makan lagi. Saya mikirnya seperti itu Bapak Ibu, tapi masa sih mau begini terus, masa saya harus jauhan dengan keluarga saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi, balik. Saya ingat banget sebelum saya kenal Bu Ernest sama Pak Sugeng,
saya itu pulang dari mana, saya belum langsung buka kios, belum langsung buka susu jahe merah. Saya kerja di warkop. Saya kerja di warkop itu, kalau saya masuk jam 8 malam, saya pulang jam 8 pagi. Jadi saya itu nungguin warkop sampai pagi. Tapi suami bantuin ya. Kalau tengah malam kan orang laki semua ya, saya disuruh tidur, kamu tidur aja, nanti saya melayani. Jadi kita itu gantian, walaupun gajinya itu cuma satu orang. Gaji saya pada waktu itu 30.000. 30.000 itu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Dan tambah malam tambah rame, orang-orang tambah rame di situ. Jadi kita nggak tidur sama sekali. Waktu itu kita masih tinggal di desa. Itu benar-benar hati ini rasanya, ya Tuhan, sampai kapan begini terus? Tapi masih puji Tuhan ya, kita masih dapat uang gitu. Kemarin kan enggak. Terus akhirnya ya ayo kita coba yuk buka yang saya minum kemarin itu di Manado. Memang waktu saya pulang saya langsung bikin di rumah, saya incipin ke suami, katanya enak loh, ini enak loh gitu. Terus saya bawa gula merah dari sana, saya bawa itu semua, loh ini enak, coba. Akhirnya kita itu kombinasikan dengan susu jahe merah, kan memang sudah ada susu jahe merah di sini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kami sempat merasa kok ya apa ya, kita nggak punya teman, merasa sendiri, nggak punya apa ya, pokoknya sendirilah, kita merasa sendiri. Padahal pada waktu itu kita butuh apa ya, butuh orang-orang yang bisa menyemangati, walaupun nggak bantu dalam maksudnya nggak bantu uang, nggak bantu apa, tapi kita itu butuh orang-orang yang bisa ada di samping kita, mendengarkan kalau kesah kita itu kita nggak ada. Jadi pada waktu itu benar-benar Bapak Ibu, kita itu sangat-sangat terpuruk. Tapi suami sempat pengen ke luar negeri, dia sampai pinter bahasa Jepang, sampai dia jago bahasa Jepang, itu sampai terpikir untuk itu. Tapi Tuhan itu tidak mengizinkan suami istri itu terpisah terlalu lama ya. Karena pada waktu kami pacaran itu kami jauh-jauhan terus, ketemu cuma berapa kali, terus langsung jauhan. Suami ikut pengangkatan Bapak Diri di Makassar, terus langsung ditempatkan di Tembagapura. Itu kita itu jauh-jauhan. Nah itu kan masih kondisi pacaran, nggak apa-apa ya. Ketika sudah menikah, masa kita mau pisah lagi gitu. Nah pada waktu kita tinggal di desa itu, kita itu rutin ngikutin saat teduh bersama Pastor Philip. Itu kan sudah masa-masa corona. Nah, kita nggak tahu CG itu. Kita tahu CG itu ya waktu kita ngikutin saat teduh, ada CG gitu. Ada satu komunitas begitu. Nah kita itu butuh yang seperti itu, ada ibadah, ada perkumpulan yang orang-orang yang rindu saling mendoakan, rindu memuji Tuhan, yang seperti itu. Akhirnya carilah, telepon sana, telepon sini, kemudian ketemulah terkonek dengan Pak Sugeng sama Bu Erni, puji Tuhan, dan akhirnya kita ada di sini Bapak Ibu. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Karena ketika seperti yang tadi Pak Wibo bilang ya, jangan kita mengingat masalah. Benar, saya sendiri setiap kali suami itu kayak mungkin masa lalu saya marah, saya tidak mau. Tapi bagi saya ini adalah suatu kesaksian yang perlu saya bagikan ke Bapak Ibu. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita minta, ya kayak saya dan suami minta suatu komunitas gitu. Pasti Tuhan dengarkan. Yang penting itu yang diminta itu yang baik ya, maksudnya yang nggak aneh-aneh gitu. Terus
kami menemukan satu komunitas yaitu CG 46 ini, yang bagi kami itu sungguh-sungguh luar biasa. Di sini kita akhirnya berlimpah-limpah teman, kita berlimpah-limpah, terus pokoknya plus ya, maksudnya semua ada di sini, saling mendoakan. Kalau kita lagi ini, walaupun mungkin kita ada masalah, kita cerita ke orang, mereka mau pasang telinga, walaupun cuma pasang telinga ya, nggak tahu di dalam hati apa, tapi tetap mau pasang telinga untuk kita berkeluh kesah. Seperti itu Bapak ya. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini kami boleh bergabung di tempat ini bersama Bapak Ibu semua. Kami sering dinasehati sama Bapak dan Bu CGR, support, doa, semua itu kami dapat cuma di sini. Jadi puji Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih, kami bisa diterima di sini karena pada waktu kami tidak ada pekerjaan, pada waktu kami tidak punya apa-apa, tidak ada yang kasihan sama kami. Yang ada adalah cemoohan, hinaan, semua itu sudah kami rasakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami sangat-sangat bersyukur ada di komunitas CG 46 tentunya. Kita baca di Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Saya minta kesediaan Ferni untuk membaca. Amsal 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah saudara-saudara kami, saudara-saudara kami itu ya CG 46, sahabat-sahabat kami itu ya CG 46. Puji Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, kemenangan ditentukan dari banyaknya penasehat yang baik. Tapi tidak semua orang harus kita dengar. Jangan beri telingamu kepada semua orang. Belum tentu semua saran orang baik adanya. Karena yang terbaik adalah mengerti kehendak Allah. Puji Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Pak Sugeng. Kalau Ibu diberkati, Amin. ya. Di Amsal di ayat yang lain juga dituliskan sih, tadi saya sempat nyari-nyari. Amsal itu memang banyak. Amsal itu tempatnya banyak apa itu banyak nasihat yang kita dapat. Di Amsal 11-14 juga ada. Karena kurangnya bimbingan juga sama dengan nasihat yang kita dengarkan, input yang kita dapat, sebuah bangsa jatuh. Jadi bukan aja bicara soal perseorangan, suatu bangsa pun kalau tidak ada penasihat, makanya kalau kepala negara selalu ada penasihatnya juga. Di situ tetapi banyak penasihat memastikan kemenangan. Ini ya. Jadi memang kita dalam CG ini kita harus mengalami namanya pertumbuhan bersama. Di CG kita ini tidak ada yang merasa misalnya diistimewakan. Semua kita berhak mendapatkan nasihat ya. Karena nasihat itu mungkin tidak enak rasanya itu, tapi lebih baik ada ayatnya sih, daripada kasih yang tersembunyi itu. Lebih baik itu daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik mungkin teguran, nasihat itu mungkin keras, mungkin tidak enak, pedes, rasanya gitu dari. Tapi juga seperti itu. Kalau nanti ujungnya kita bisa supaya kita mengerti, supaya kita mau dikoreksi. Karena orang yang besar itu biasanya mau dikoreksi, mau dievaluasi terus. Lebih baik kasih yang tersembunyi, sembarang enggak apa-apa, kamu salah, enggak apa-apa, semua enggak apa-apa. Akhirnya ujung-ujungnya orang itu binasaan. Jadi terima kasih untuk sharing firman-Nya pada malam hari ini. Kita semua diingatkan bahwa setiap kita
harus mau dinasehati, harus mau menerima masukan. Sekeras apapun, sendak enak apapun mungkin nasihat yang kita terima, bisa nasihat tidak harus datang dari orang yang mungkin lebih senior, umurnya lebih tua. Kadang anak kecil, anak kita pun bisa itu menasihatin kita. Contohnya kalau kita lupa berdoa, jangan salah ini papa mama gak berdoa, lah kok ngajak-ngajak berdoa. Itu juga kan nasihat bisa dipakai Tuhan. Papa mbak mama loh hari 2 minggu wis gak nang gereja, wis gak nang gereja. Gitu kok ngomong soal gereja lah, hati-hati ya. Tuhan bisa pakai anak kecil pun untuk menasihati kita, untuk mengingatkan kita. Jadi kita yang lebih tua, apalagi sebagai orang tua, harus lebih bijak, harus bisa jaga hidup untuk bisa dicontoh anak-anak kita. Oke, terima kasih. Coba doa kamu sambil ngomong. Ngomong dulu aja. Kita sudah dengar firman Tuhan, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman yang pertama, kita akan merayakan Natal bergabung sama CG35 ya. CG35 itu daerah Krian dan sekitarnya pada tanggal 16 Desember. 16 Desember itu Sabtu ketiga, jamnya 17.30 ya. 17.30. Tanggalnya disimpan buku Pak Edi. Kasih bintang. Pas 1 bulan lagi. Ya pas ya, 30, Hamil 30 ya, Hamil 30 ya. Sedang apa? Oh iya. 30 hari Pak. 30 hari. 30 hari menuju bulan pendek. 3 bulan. Ya, tempatnya di rumahnya Pak Gunawan. Gitu ya. Di rumahnya Itu. Di rumahnya Pak Gunawan kita akan Natalan bersama. Temanya itu enggak back to nature ya. Jadi dress code-nya Daun-daunan. Macam dawa. Ya, yang Tanggalnya aja, tanggalnya aja, sama waktunya di jamnya 17.30. Ya, kita bikin agak sorean biar selesainya nggak terlalu malam. Setengah 6 ya. Hah? Dress code-nya nanti Pak Ketua panitianya Bapak Gunawan Kristanto. Ya, terus yang kapan hari itu kan kita bilang mau perjamuan kasih. Setelah kemarin kita rapat pertama itu kita nggak perjamuan kasih. Kita jadi nanti ada yang masak, ada beberapa menu masakan. Nanti kita hitung. Nanti ada per kepala juga berapa seperti itu. Daripada nih bawa bingung kan seperti itu. Yang jelas pokoknya ya kita upayakan tidak sampai terlalu mahal gitu kan. Yang kayak di resto banget tuh ya jangan sampai lah. Kita upayakan seperti itu. Ya itu. Ada acara tukar kado. Tukar kadonya itu dibungkus sama kertas kado. Tidak boleh barang yang habis pakai. Jadi harus yang bisa dibuat kenang-kenangan. Minimal 25.000. Jadi nggak boleh sabun mandi atau apa, nggak boleh. Supermi nggak boleh ya. Jadi, Kertas kado, enggak koran aja. oh kertas kado aja Pak. Orang susah nyari Pak. Koran sekarang susah, jarang orang berlangganan koran. Apa sadar? Ya, terserah mau dibuat apa. Mau buat kado nggak apa-apa kan. Hari lahirnya Tuhan Yesus kan identik dengan kado ya udah gitu ya. Gitu. Tuh ya, tanggal 16 Pak Edi jam 5:30 di tempatnya Pak Gunawan. Iya loh, Pak Enggak. loh ya. Enggak, Pak Edi soalnya biasanya kan ada acara save the date. Kita kuncinya lupa nanti lupa. Aku nggak itu lupa Bu Erni gitu. Saya terlanjur ada acara ngomongin lagi Amin 30 saya reminder gitu kan. Saya kayak Pak. Iya Bu. Oke, itu ya.
Udah. Hah? Belum. Nanti kita mau hitung lagi ya. Oh, kadonya minimal 25.000. Minimal 20. Terserah. Oh, Bu, kalau mau satu keluarga satu kado ya enggak apa-apa, dihitung satu kado. Jadi yang ketua Karena dia kan satu orang. ditukar. Kalau mungkin satu keluarga, Bu saya satu kado aja, Bu. Enggak apa-apa. Jangan dijadikan alasan tidak bawa kado. Oh, itu 2 orang bawa kado ya enggak apa-apa. Maksudnya Nanti kan jangan dapatnya. dijadikan Pokoknya pulang bawa satu. Nah, Jangan jangan dua, Mak. Dua ya, ada dua. Ini takut bawa bisa satu. jangan dijadikan alasan nggak bawa kado nggak datang ya, jangan, nggak apa-apa, nggak bawa kado pun nggak apa-apa boleh datang. Pokoknya jangan jadikan alasan atau penghalang untuk kita tidak datang bersama-sama gitu. Itu sudah ya, itu aja pengumumannya. Ada yang ditanyakan? Dress code-nya tadi bagus, dress code-nya bagus. Dress code-nya gimana Pak Gun? Bagian ngejar desa-desa. Iya, dress code karena kan konsepnya ini kita tadi back to nature, jadi yang cowok pakai kayak apa? Belangkon, ya lurik. Nanti yang perempuan boleh pakai kebaya atau mungkin batik yang agak selempang, model selempang kan ada ya? Kutu baru. Iya, kutu Ya. baru itu. Nah, hadiah tak Pak Ibu? Ya Pak? Boleh hadiah tak? Oh dia. Berarti kayak hadiah itu tadi. Enggak apa-apa. Maksudnya enggak dari Jawa enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dari apa? Dari Batak lah. Pakai anu. Topping kan? Pakai baju cipo. Saya pakai India. Boleh Bu pakai sari ya, kan Oh, sari malah ya. cantik Bu. Tapi harus dititik loh ini. Oh, kita tidak blaster. Boleh. Jadi India. Boleh ya di TV itu ya yang India. Ya itu pokoknya back to nature sih. Kalau bilang kamu nggak kebaya ya wis enggak apa-apa. Wis pokoknya Ya kok banyak tonggone nek mang kan ya, dijemur. pakai baju tempo dulu Ya, ya. Tahun 70-an 80-an ya. Pokoknya gak harus kebaya. Akhirnya sama Bu Erni kebaya bawa kado nanti itu ya. Setahun sekali. Lo harus tempo dulu enggak kan? Iya. Harus tempo dulu. Ada Tempo lah, Bu. Pak Edi mau pakai celana jebray. Ya. Oh, boleh. Boleh. Tempo lah. Dan kupu-kupu juga boleh. Ya, itu. Nah, saya ngomong tonggo itu saya pernah Bu. Di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi kan penginapan kan plus. Ya. Terus baju-baju itu kan ditaruh-taruh gitu aja, pasti kan. Kita punya grup. Ya apa yang kayak acara apa? Baji-bajian ya. Tapi kan ada baju wong kita lagi lah. Jadi nyuwani orang sing bajunya orang-orang yang dijemur-jemur kita pakai. Ya, tapi Kalau jangan gitu kita kembalikan tapi lagi. jangan ditiru gitu, Pak. Ya, itu aja ya pemberitahuannya. Hari ini tepat H-30 untuk acara kita. Kita berdoa bersama-sama buat semua acara yang sudah kita rencanakan tanggal 20 ya, buat persiapan Natal. Kita doakan, kita doa syafaat tuh. Ada yang Bapak Ibu permohonan doa malam hari ini? Ya, kerjanya lancar, Bu. Oh, iya Pak. Pak Ibu pekerjaannya lancar. Pekerjaan ya, Pak Ibu pekerjaan. Ya memang kadang macet Pak di jalan. Traktornya macet, Pak. Ya. Terus ada Saya lagi? bikin macet, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak. Mas Sugeng yang sakit nih. Ya. Sudah sembuh kok Pak. Bu, ya. Bisa kita apa Pak? Jadi yang pertama kita doa buat Natal, buat pekerjaan Pak Ibu, kita support dalam doa. Terus ya, semuanya ya kita doa buat bangsa dan negara yang udah lagi pemilu, semua harga sudah naik gitu ya. Gitu. Oke, sebelum ya, apa doa, kamu udah dibagi ya, Bu ya? Ya, benar. Yang berdoa untuk doa persiapan Natal. Nanti Pak Eko minta tolong doa buat Natal. Terus buat persiapan, Pak Ibowo pekerjaan. Nanti saya minta tolong Pak Ayem ya.
Ada Pak Ayam ya? Ada. Ya. Pak Ayam nggak kelihatan. Berdoa buat Pak Wibowo ya Pak Ayam. Apa yang berdoanya? Pekerjaan Pak. Ya, ada. Ya. Nanti Pak Gunawan berdoa buat bangsa dan negara ya Pak Gun. Buat bangsa dan negara. Pak Gunawan berdoa itu persiapan pemilu, terus harga-harga barang yang boleh naik, tapi harus dengan apa yang kita dapatkan juga ya, gitu kan. Nah, 3 orang itu Pak Eko, Pak Ayom, Pak Gunawan, nanti ditutup sama Pak Sugeng. Oke, kita nyanyi satu lagu. Sebelumnya berapa nyanyi? Ya, kita nyanyi satu lagu yaitu apa? Kau Baik ya. Jadi ini lagunya pendek. Ini yang lagu yang kayak tadi, jadi kita harus ingat-ingat Tuhan terus ini ya. Ya, oke. Sebelum kita masuk dalam doa kita nyanyi. Ayo mulai. Bapa Engkau baik. Ini ada singkat. Bapa Engkau baik, Engkau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Dalam segala pergumulannya, dalam setiap tantangan yang beliau hadapi ya Tuhan, terkhususnya untuk pekerjaannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang Engkau yang kami sembah ya Tuhan, Allah adalah Allah yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya pada saat Pak Wibowo menemukan gunung yang tinggi, kami percaya Engkau akan meratakan gunung itu, membukakan jalan. Pada saat Pak Wibowo menemukan terbentang lautan yang luas, kami percaya Tuhan Engkau akan mengeringkan untuk memberikan jalan kepada Pak Wibowo Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan pertolongan-Mu akan datang dari mana, kami hanya percaya bahwa pertolongan-Mu sungguh tepat dan di waktunya ya Tuhan. Tuhan Allah yang baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang Pak Wibowo temui ya Tuhan, baik di kantor, baik mungkin di perjalanan atau dimanapun ya Tuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan juga sertai ya Tuhan, agar pancaran kemuliaan-Mu boleh terpancar di Pak Wibowo ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk atasannya, pimpinannya atau anak buahnya ya Tuhan, di lingkungan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan berikan kemampuan juga, Tuhan berikan intelektual, Tuhan berikan akal budi ya Tuhan, untuk boleh bahu-membahu, untuk boleh bersama-sama bersatu hati membangun suatu komunitas yang baik,
membangun suatu aktivitas kerja yang baik, sehingga apa yang boleh dicanangkan dalam perusahaan itu, apa yang boleh dicanangkan dalam timnya Pak Wibowo, Tuhan boleh berkati Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa langkah-langkah Pak Wibowo Tuhan berikan kesuksesan, Tuhan berikan masa depan yang cemerlang ya Tuhan. Tuhan, kami teringat akan firman-Mu ya Tuhan, bahwa kalau orang jahat pun tahu untuk memberikan roti atau memberikan hal baik kepada anaknya Tuhan, terlebih lagi Engkau ya Tuhan, Allah yang sungguh baik, Allah yang hidup yang kami sembah ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, kami percaya perlindungan-Mu ya Tuhan, sungguh luar biasa di Pak Wibowo dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan, inilah seluruh kepercayaan kami, inilah permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan, dan kami percaya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, atas negara kami, Kau punya Tuhan rencana yang indah untuk negara kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami bersahati Tuhan, dan kami boleh berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa khususnya Tuhan buat acara yang akan diselenggarakan Tuhan, yaitu acara KPU, pemilihan presiden, legislatif dan jajarannya Tuhan. Kau beracara atas semuanya Tuhan, yang terbaik Tuhan, yang Kau tentukan Tuhan, pilih yang terbaik, Kau sediakan Tuhan pemimpin kami, presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang berdaulat atas negeri kami tercinta ini Tuhan. Jauhkan dari segala yang bukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang atur semuanya Tuhan, mulai KPU semuanya dan jajarannya Tuhan. Biarlah semuanya tentram, aman, damai, sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat acara Natal, khususnya tanggal 25 Tuhan, penyelenggaraan Natal seluruh di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya Tuhan acara-acara kami, khususnya acara kenegaraan Tuhan, acara Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Engkau berdaulat atas kami Tuhan, umat-Mu, umat yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau menjagai, Tuhan melindungi. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan berikan Tuhan damai sejahtera juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga tolong Tuhan untuk Nataru Tuhan, biasanya ada gejolak harga sembako Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menggerakkan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengatur setiap pengusaha, setiap produsen semuanya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan normal, tidak ada lonjakan harga apapun Tuhan, komoditi apapun. Biarlah Tuhan setarakan, stabil semuanya Tuhan, sehingga kami boleh biarlah kami semuanya boleh melakukan apa yang kami bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami perlaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Di akhir ibadah ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Tidak pernah habis, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti fajar yang terbit pada pagi hari, demikianlah Tuhan kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk ibadah CG pada malam hari Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menabur waktu Tuhan untuk bisa datang Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan segalanya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sendiri akan memperhitungkan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati semua Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anak-anak yang melayani pada malam hari ini, Pak Wibowo dengan pujian, supaya dengan firman-Nya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati kedua anak-Mu ini Tuhan, tambah-tambah sesuatu yang heran Tuhan, tambah-tambahkan lagi Tuhan hikmat daripadamu Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, biar merupakan pengagungan kami akan Engkau Tuhan. Biar pujian Tuhan kami seperti Tuhan, kami dedikasi hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami saat kami memuji Tuhan, kami sedang di pengagungan nama-Mu Tuhan. Dan Kau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari, kami diingatkan lagi Tuhan, untuk kami Tuhan boleh menerima nasihat.
boleh kami dibentuk Tuhan, boleh kami diinput Tuhan, apapun itu Tuhan, bahkan nasihat yang mungkin tidak enak bagi kami Tuhan, kami boleh terima Tuhan kalau itu membentuk karakter kami lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Cik Linda Tuhan, yang sudah membuka pintu rumahnya Tuhan. Kami beribadah Tuhan, biar Tuhan Kau berkati segala usahanya. Apa yang dia usahakan, apa yang dia pegang Tuhan, Kau berkati, Kau lipat-lipat gandakan Tuhan, Kau kirimkan pembeli Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat ada kerelaan hati Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Tetapi juga anak-anaknya Tuhan, yang sudah berumah tangga meskipun yang belum Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan juga berkati. Lindungi keluarga ini Tuhan, bentengi keluarga ini dari segala apapun yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami boleh membawa damai sejahtera. Kami boleh membawa sukacita daripadamu Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis Tuhan. Boleh menceritakan Tuhan kepada dimanapun kami berada Tuhan, bahwa Engkau baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga teringat saudara kami yang tidak tampak hadir Tuhan. Kami merindukan mereka Tuhan, kami merindukan mereka. Ya Roh Kudus yang boleh menggerakkan hati mereka Tuhan. Minggu depan kami boleh melihat mereka boleh hadir. Kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan, biarlah berkat dari surga itu turun atas kami. Kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai fokus hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai kepala dalam seluruh aspek hidupmu. Maka segalanya Tuhan akan berkati. Pekerjaan, usaha, keluarga, kesehatan, Tuhan yang berkati. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang membentengi engkau dari segala apapun yang tidak baik. Dan berdaerah saat engkau hidup taat di dalam hidup di bawah segala ketetapan Tuhan, maka kau akan melihat hal mujizat yang besar terjadi di hidupmu. Terima berkat yang terbaik ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu. Kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami kerjakan malam hari ini untuk memuliakan Engkau dengan firman-Mu, biarlah semuanya Tuhan mau berkati kami pribadi. Saatnya Tuhan kami mau memberi dari yang Tuhan sudah percayakan buat pada kami. Biarlah Tuhan setiap pemberian yang boleh kami jika malam hari ini Tuhan boleh menjadi berkat buat pekerjaan di tempat ini Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, pribadi-pribadi kami masing-masing, setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang boleh kami kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah berhasil buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, aku diberkati Pak. Aku
Ya. Jangan lupa foto ya. Jangan lupa kita foto dulu yuk. Foto dulu yuk, foto dulu. Foto nanti dari depannya nanti udah makan. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu yang membebaskan, kasih-Mu yang menebus setiap kami. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada.